Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Dijendro. Ini aku berada di kawasan Pulau Samosir. Nah, kita salah satu tempat destinasi wisata yang ada di Pulau Samosir, namanya air terjun Efrata. Kalau dari kita posisinya sekarang, itu kan dari Tanjung Ponggol posisinya. Kita ke persimpangan ini, nanti kalian lihat pamfletnya. Itu sekitar menuju ke sana air terjun Efrata 16,1 km lah. Nah, itu waktu tempuhnya sekitar 25 menitan. Di air terjun Efrata ini biar terjun ketinggian 25 meter, harusnya agak deras. Nah, sekalian kita mandi ya kan. Posisi aku pada pagi hari sekitar jam 9 lah. Kita bakalan menuju ke sana, saksikan terus video ini. Oh iya, air terjun Efrata ini di kecamatan di Desa Dolok, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Jadi ikutin terus vlog aku ini menuju air terjun Efrata. Road trip Samosir, menyusuri jalanan indah menuju keajaiban air terjun Efrata. Vlog kali ini didedikasikan khusus untuk kalian yang suka menikmati proses perjalanan. Enjoy the journey. Kita akan melakukan perjalanan darat road trip menyusuri Pulau Samosir demi memburu salah satu air terjun paling megah di kawasan Danau Toba, air terjun Efrata. Kita akan membelah Samosir dan memperlihatkan kepada kalian setiap jengkal keindahan yang dilewati. Perjalanan dimulai dengan tantangan seru. Kita akan melewati aspal mulus yang berkelok tajam, menanjak, dan sesekali menurun curam khas daerah pegunungan. Di beberapa titik, jalannya cukup pas-pasan ya teman-teman, sehingga kita harus ekstra waspada saat berpapasan dengan kendaraan lain. Namun, justru lekukan jalan inilah yang membuat petualangan berkendara di Samosir terasa sangat ikonik dan memacu adrenalin. Bersiaplah untuk terpukau. Di sepanjang sisi jalan, kita akan disuguhi lanskap alam yang tidak ada habisnya, hamparan perbukitan hijau yang bergelombang, layaknya Bukit Teletabis. Berpadu sempurna dengan pemandangan megah Danau Toba dari ketinggian. Kita juga akan melewati area perkebunan kopi dan kemiri milik warga lokal, serta pemukiman tradisional Batak yang masih sangat asri. Jadi jangan lewatkan momen saat kabut tipis perlahan turun menyelimuti jalanan. Suasana syadu banget. Sebelum dikenal luas seperti sekarang, masyarakat lokal dari Desa Sosor Dolok, Kecamatan Harian, sebenarnya sudah sejak lama mengenal air terjun ini dengan nama air terjun Binanga Sampuran. Namun, sejarah mencatat babak baru ketika pemerintah Kabupaten Samosir mulai mengelola tempat ini secara resmi pada tahun 2005. Sejak saat itulah namanya resmi dikukuhkan sebagai destinasi wisata air terjun Efrata. Versi budaya dan bahasa Batak. Dalam bahasa Batak, kata Efrata memiliki arti tempat yang subur. Penamaan ini sangat selaras dengan fakta bahwa air terjun setinggi 26 meter ini dikelilingi oleh area pertanian perbukitan yang rimbun serta tanah yang sangat subur berkat aliran air yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Versi kisah unik wisatawan mancanegara. Ada cerita loh teman-teman yang menarik berkembang di masyarakat bahwa dulu ada rombongan wisatawan asing yang tidak sengaja berkunjung ke tempat ini dalam perjalanan menuju Sosor Dolok. Karena begitu terpukau melihat keindahan air terjun,
yang melebar layaknya tirai suci yang indah. Mereka spontan berseru, "Efrata!" Atau bisa dibilang yang dalam sarapan bahasa tertentu diartikan sebagai taman yang suci dan indah. Sejak saat itu, penduduk setempat mulai menjuluki tempat ini dengan sebutan Efrata. Banyak yang bertanya, "Bang, air terjun Efrata itu tepatnya di mana sih? Jalurnya susah nggak kalau ditempuh pakai mobil atau motor?" Nah, kalian tahu nih teman-teman, dalam vlog kali ini aku akan mengupas tuntas dan memandu kalian secara visual mengenai lokasi lengkap dan rute terbaik menuju salah satu air terjun tercantik di kawasan Danau Toba. Secara administratif, air terjun Efrata terletak di Desa Sosor Dolok, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Posisinya berada di kawasan daratan Pulau Samosir, namun lokasinya agak sedikit masuk ke arah perbukitan, menjadikannya sebuah surga tersembunyi ya teman-teman, yang dikelilingi oleh bentang alam yang sangat asri. Jalur menara pandang tele atau jalur darat tanpa kapal, kalian bisa juga datang dari arah Medan via Sidikalang atau Tele. Kalian akan melewati menara pandang tele terlebih dahulu. Dari menara ini, jaraknya sudah sangat dekat, hanya sekitar 20-30 menit perjalanan turun ke arah Kecamatan Harian. Jalannya didominasi oleh turunan curam dan kelokan tajam dengan pemandangan Danau Toba yang spektakuler. Kalau jalur yang kedua ya teman-teman, dari Pangururan, ibu kota Samosir. Jika kalian sudah berada di dalam Pulau Samosir, misalnya menginap di Tuk-Tuk, Siadong atau Pangururan ya, kalian tinggal berkendara menuju ke arah barat melewati jembatan Tano Ponggol yang ikonik. Lalu kalian bisa mengambil arah ke Kecamatan Harian. Jarak dari Pangururan ke lokasi air terjun berkisar antara 20 km dalam waktu tempuh sekitar 40-50 menit ya teman-teman. Salah satu keunggulan air terjun Efrata adalah aksesnya yang sangat ramah wisatawan. Setelah memarkirkan kendaraan di area parkir yang luas, kalian tidak perlu melakukan trekking berat berjam-jam menembus hutan, atau kalian hanya perlu berjalan kaki santai selama kurang lebih 5 hingga 10 menit. Bisa dibilang sekitar 100 meter saja ya teman-teman, melewati jalur setapak yang sudah dibeton. Di sepanjang jalan setapak ini kalian akan ditemani oleh pemandangan hamparan sawah milik warga lokal dan bukit-bukit hijau yang berdiri megah. Lokasinya sudah dikelola dengan cukup baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Di sekitar area lokasi ini sudah tersedia fasilitas dasar seperti tempat parkir mobil ataupun motor, toilet umum, ruang ganti pakaian bagi yang ingin berenang, serta beberapa warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman hangat. Oke teman-teman, kita sudah dapat persimpangan. Kalau ke kanan ini jalannya menuju ke Tele, pemandangan Tele. Jadi kalau kita ke kiri, inilah menuju ke air terjun Efrata.
Oke teman-teman, aku berada di posisi sekarang berdiri. Ini nanti kalian dari persimpangan nanti itu kalian langsung ke kiri. Kalau ke kanan lurus ini arah jalan ini mau ke arah Bakara. Nah kalian lihat nih di belakang aku ada pamflet Pandang Tele, Huta Adat Simar Mata, Air Terjun Efrata, Bukit Holbung, Cibea. Jadi tujuan kita Air Terjun Efrata itu kalau dari persimpangan ini itu 12 kilo ya, dari tujuan kita ya. Lalu mengarah Pandang Tele 7 km itu tujuan kita juga selanjutnya. Nah, jadi kalau kalian ini melihat dari segi pamfletnya ini itu berdekatan, satu jalan semua. Nah, jadi teman-teman, kita lanjut vlog kita ini menuju ke Air Terjun Efrata sama Menara Pandang Tele. Oke, ikutin aku terus. Oh iya teman-teman, jadi kalau kalian menuju Air Terjun Efrata ini, itu banyak sekali tempat destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi. Nah, kenapa aku bilang gitu? Kalau kalian punya rencana berkunjung ke Air Terjun Efrata yang di Kecamatan Harian, Samosir, kalian itu nggak usah langsung pulang ya. Soalnya di kawasan air terjun ini ternyata menyimpan banyak sekali destinasi wisata kelas dunia yang jaraknya sangat berdekatan dan berada dalam satu jalur perjalanan. Dalam video vlog aku ini, kita akan membuat panduan one day trip estetik untuk mengeksplorasi spot-spot terdekat dari Air Terjun Efrata yang dijamin bakal bikin feed Instagram dan footage video kalian makin ciamik. Jadi teman-teman, ini dia daftar wisata terdekat yang wajib kalian masukkan ke dalam tujuan wisata kalian. Yang pertama itu teman-teman, Menara Pandang Tele. Hanya berjarak sekitar 4,6 km dari Air Terjun Efrata. Menara ikonik setinggi 25 meter ini berdiri kokoh di ketinggian 1479 meter di atas permukaan laut dari puncak Menara Pandang Tele. Jadi kalian itu teman-teman bisa menyaksikan mahakarya visual Danau Toba secara 360 derajat. Bahkan dari menara ini kalian juga bisa mengintip keindahan Air Terjun Efrata dari kejauhan yang tersembunyi di balik rimbunnya bukit. Yang kedua teman-teman, kalian ini bakal mengunjungin salah satu wisata Bukit Holbung, yaitu Bukit Teletubbies. Siapa yang nggak tahu bukit eksotis yang santun ini? Bukit Holbung merupakan jajaran perbukitan hijau, luas dan bergelombang yang sangat populer bagi pencinta like trekking atau yang kalian pencinta camping ya. Pemandangan Danau Toba, Gunung Posobuit hingga hamparan sawah di bawahnya terlihat sangat magis dari atas sini, terutama saat momen sunrise atau sunset. Yang ketiga itu teman-teman, Bukit Sebea-bea atau Kelok 8. Destinasi religi sekaligus wisata modern yang sangat viral. Di sini kalian bisa menyaksikan kemegahan patung Yesus Kristus yang berdiri kokoh menghadap langsung ke arah perairan Danau Toba. Daya tarik utama lainnya di Bukit Sebea-bea adalah jalur jalanan berkelok, berudak atau bisa kita bilang kelok 8 yang sangat estetik dan sering dijadikan spot foto sinematik oleh para travel. Yang keempat nih teman-teman, Desa Budaya Cianjur Mula-Mula. Terletak di lembah kaki Gunung Posobuit, desa ini dipercaya oleh masyarakat lokal sebagai tempat asal muasal nenek moyang suku Batak. Di desa ini, kalian akan disuguhi hamparan sawah hijau, berundak yang sangat luas, situs sejarah Batu Sawan, perkampungan rumah adat Batak kuno, serta vibes pedesaan yang sangat sakral, damai dan asri.
joget sana mari gotong dinamakan Bambang Karla, Bambang Karla. Sebagai ikan di joget sana mari gotong dinamakan Bambang Karla, Bambang Karla. Dangdut buku yang kosong suka-suka. Dangdut tanah uli, dangdut tanah uli yang gosong dan marohan. Dangdut buku yang kosong suka-suka. Dangdut tanah uli yang gosong dan marohan. Sebagai ikan di joget sana mari gotong dinamakan Bambang Karla, Bambang Karla. Sebagai ikan di joget sana mari gotong dinamakan Bambang Karla, Bambang Karla. Begitu kita mulai mendekati kawasan air terjun, hawa udara yang tadinya hangat langsung berubah menjadi sejuk dan dingin, menusuk kulit kita teman-teman. Kebisingan mesin kendaraan perlahan digantikan oleh suara alam, gemerisik dedaunan, kicauan burung liar, dan sayup-sayup suara gemuruh air yang jatuh dari tebing batu. Puncaknya ini teman-teman, sebuah trek jalan setapak yang dikelilingi persawahan hijau terasing akan menyambut kita tepat sebelum mata ini memandang langsung kemegahan dinding batu air terjun Ephrata setinggi 20 meter. Wow! Oke teman-teman, aku sudah nyampe di air terjun Ephrata. Nah, perjalanan yang kalian lihat tadi tuh dia agak sempit ya, jadi kalian mesti hati-hati. Indah sekali air terjun Ephrata ini. Nih kalian lihat nih sekeliling video aku ini, ketinggian dari 25 meter dengan bebatuan, air yang masih jernih, alam yang masih sejuk, dan dikelilingin dengan pohon-pohon yang hijau, masih terasa di perkampungan. Nah, yang di belakang aku ini Toba Caldera, sejarah-sejarahnya ada di sini teman-teman. Yuk kita tengok. Area parkirnya luas, area parkirnya masih luas ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, kalian kalau mau ke sini tuh bayar uang tiket ya. Bayar uang tiket itu sekitar 7.000 per orang. Ya 7.000 lah per orang. Ke air terjun Ephrata. Yang di belakang aku nih, kalian lihat nih.
ciptaan Tuhan itu, wih, nggak bisa dibilang dengan kata-kata ya. Kalau dibilang ciptaan Tuhan itu nggak bisa dibilang dengan kata-kata. Inilah. Jadi kita mau ke situ ya teman-teman. Ikutin vlog aku ini sampai kita memegang airnya. Let's go. Nah, di air terjun Efrata ini fasilitasnya kalau aku lihat di sekitaran ini, mulai dari tadi kita di bawah itu ada musola. Nah, pas di belakang aku ini ada musola. Jadi kalau kalian mau kalau kalian mau beribadah, mau sholat, jadi kalian gak usah takut bagi beragama muslim. Lalu tempat kantin, pondok kayak joglo, terus souvenir. Lalu ini pondoknya 20.000. Jadi di sini lengkap fasilitasnya, kamar mandi bayar ya pada umumnya 2.000 lah. Jadi pas di dekat air terjun Efrata itu ada pondok. Nah, kita bisa melihat sambil duduk, sambil makan. Lengkap di sini fasilitasnya. Jadi kalian gak usah takut baru yang pertama kali datang atau melihat dari map, lengkap nggak ya? Ini nggak ya? Jadi kalian lihat dari video aku ini, itu semua lengkap. Kalian rasakan, nikmatin, kalian mandi di air terjun Efrata yang ada di Samosir. Oke mana? Oke ada, siap laksanakan, siap jalani pelan-pelan. Oke mana? Siap laksanakan. Oke, nah kalian lihat nih di belakang aku, langsung air terjunnya. Nah di sini pun para wisatawan lumayan lah datang. Jadi buka itu jam 7 pagi, tutupnya jam 6 sore, paling lama setengah 7. Kalau kalian mandi, dan di sini pun kalian bisa spot foto. Jadi aku berada di tempat spot foto itu bayar 3.000. Nah, dengan fasilitas air terjun Efrata ini, setiap kalian datang ke tempat wisata itu dijaga kebersihannya, sampahnya kalian bawa pulang, dan disediakan juga di sini tempat sampah biar supaya terjaga. Lalu cara sikap, kita harus menjaga setiap wisata yang kita kunjungin. Nah itulah teman-teman, kita harus menjaga kebersihan. Nah, dan satu lagi aku bilang, di sini ada juga homestay. Homestaynya ada di bawah. Pokoknya kalian kalau mau ke sini nggak usah takut untuk mau nginap, mau ke air terjun mandi lama gitu kan, mau nginap pun ada homestaynya. Dan satu juga ada penitipan helm, lengkap di sini lengkap. Jadi dibuat memang di tempat wisata air terjun Efrata ini supaya para wisata itu betah lama. Jadi mereka itu membuat kita supaya nyaman dan kita berkunjung ke air terjun Efrata. Kita ke bawah langsung, Pak. Yuk teman-teman, kita langsung ke bawah, kita pegang airnya. Yuk ikutin aku terus.
Ya, sekarang aku lagi di Joglo, pas ini langsung view lihat air terjun Efrata. Ini 20.000. Jadi di sini ada 3 kantin, ya kan. Nah, jadi yang kalian lihat video aku tadi, yang ada tulisannya air terjun Efrata, itu tempat spot foto. Langsung pemandang belakangnya itu air terjun. Ada 2 jalur. Kalau ini agak naik-naikan, yang tadi kita pas mau pertama pintu masuk. Kalau ke kiri dia itu naik-naikan untuk spot foto. Kalau ke kanannya itu lurus, jalan lurus saja. Nah, langsung dapat. Langsung bisa mandi. Ini aku mau mandi lah, Wak. Langsung mandi aja, udah lama kita nggak mandi. Oke teman-teman, ikutin terus video aku ini di air terjun Efrata. Lungguran Tuhan rahasia malu dan boy tertewar sakon malu lungguran dia kadang tak polusi seorang mau mabahin Jadi teman-teman, kita mau mandi di air terjun Efrata, ya kan, Wak? Ya, Wak? Nah, kita harus menikmati, meresapin air terjun Efrata. Jadi ini mata air ya teman-teman, mata air. Tidak ada bercampur dengan air danau ataupun air sungai. Ini langsung pure mata air. Jadi kita ke bawah teman-teman. haki di parlau sai goen pero di tangi haki. Nah, aku sudah merasakan ini di sini teman-teman. Kita di bawah air terjun Efrata, dingin sekali. Segar. Ayo kita foto. Oke teman-teman, aku baru selesai makan. Nah tadi udah mandi, udah kalian lihat. Dingin kali, dingin. Pas tadi foto di atas batu itu anginnya kencang, terus hembusan di bawah angin air kena ke kita lah gitu kan. Nah jadi kalau kalian mau mandi itu harus berhati-hati ya, karena di bawahnya itu batu berlumut, batu. Jadi di bawah air hancurnya itu pasir semua, ya kan, Wak? Iya. Aman.
Tapi sebelah yang deras itu agak dalam ya? Agak dalam itu. Agak dalam ya, ini sebelah kiri ya. Iya. Kalau kita menghadap ke air terjunnya ya. Nah, seru. Memang benar-benar dingin. Kau kayak mana kau rasain, Wak? Dingin lah. Dingin, Wak? Iya. Jadi udah kita rasain sama air terjun Efrata ini, ya kan? Nah, jadi teman-teman, sekian vlog aku di air terjun Efrata yang ada di Samosir. Bakal kita next vlog kemana kita nih? Ke Tele Lawak yuk. Ke Tele kita ya? Iya. Menara Tele ya? Oke. Menara Tele kita ke sana. Oke teman-teman, jangan lupa kalian subscribe, like, komen. Jangan lupa kalian follow sosial mediaku semua di TikTok, Instagram, Facebook, RN Management. Lalu ya Instagram tadi ya. Nah, itu semua di Genro. Kalau ada kata-kata salah, kata-kata yang lebih ataupun yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian vlog aku di air terjun Efrata. See you next video and see you. Bye bye. Horas. Sabani